Harga plastik di sejumlah daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sejak pertengahan Maret atau sebelum Lebaran 2026, harga plastik atau bahan-bahan pembungkus makanan dan minuman ini mengalami peningkatan yang cukup. Harga plastik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta naik hampir 100%. Dunia hari ini tidak baik-baik saja. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini telah mengguncang stabilitas ekonomi global. Dan dampaknya kini telah terasa ke kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan, penjual kue rumahan, pedagang minuman di pojok jalan, kini harus memutar otak lebih keras. Hanya karena harga plastik pembungkus dan sedotan dagangan mereka kini terus merangkak naik. Bukan lagi isu yang jauh di sana, ini terjadi tepat di sekitar kita. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa konflik Timur Tengah bisa berdampak sejauh ini? Berikut pemaparan lengkap dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Belakangan ini, pengeluaran untuk belanja kebutuhan rumah tangga semakin mencekik. Ternyata salah satu penyebabnya bukan cuma bahan makanannya saja, tapi pembungkusnya alias plastik yang harganya melonjak tiada henti. Mungkin selama ini kita menganggap plastik itu barang receh dan mudah didapat, tapi sekarang situasinya berbeda. Kondisi dunia yang sedang panas dan tidak kondusif tidak disangka-sangka dibarengin dengan naiknya harga biji plastik. Harga biji plastik secara global maupun domestik sedang melonjak tinggi, antara 30% hingga 100% per April 2026. Di tingkat pedagang, kenaikan harga ini terjadi pada seluruh produk berbahan dasar plastik. Pemilik toko plastik menyebut harga naik bertahap, bahkan beberapa produk mengalami lonjakan berkali-kali lipat. Per paknya 30.000 yang isi 25 tuh sekarang udah nggak bisa jual segitu, bahkan harga jual saya udah di atas harga pembelian, harga modal saya. Jadi gitu. Sekarang harus jual kita sekitar 50 lah, di kisaran segitu, kurang lebih 50.000. Kadang kita sibuk menjelaskan ke konsumen kita yang tadinya pembelian segitu, sekarang harus segini gitu kan. Kita juga nggak enak juga. Minggu sebelum Lebaran tuh udah mulai melonjak naiknya. Kirain tuh kalau menjelang Lebaran biasanya bahan kue ya. Ini tiba-tiba plastik. Yang kilo biasa jual satu paknya kemarin ini sekitar 37, sekarang udah 52. Iya. Itu satu pak isi paknya isi 4 ya. Kalau untuk yang kayak Sparta gitu jadi Sparta dia tadinya jual 14.000, bertahap sih 14, 17, sekarang 20. Satu bungkusnya iya. Konflik di Timur Tengah yang terjadi pada saat ini dapat mengganggu pasokan minyak dan gas yang merupakan bahan baku utama pada industri petrokimia. Lonjakan harga plastik dipicu kenaikan harga minyak dan gas alam global. Kondisi ini terjadi setelah terganggunya jalur distribusi energi penting di Selat Hormuz. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Gangguan ini menyebabkan harga minyak dunia ikut meningkat, sehingga harga bahan baku turunan seperti etilen dan propilen juga ikut naik. Akibatnya, industri plastik harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi baik dari sisi bahan baku maupun energi. Kenaikan biaya energi berdampak langsung pada industri petrokimia sebagai produsen bahan baku plastik. Lebih dari 99% plastik global berasal dari bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat biaya produksi meningkat seiring kenaikan harga energi. Gangguan tidak hanya terjadi pada distribusi, tetapi juga fasilitas produksi energi. Peningkatan biaya tersebut kemudian mendorong produsen untuk menaikkan harga jual, sehingga harga plastik di pasar global turut mengalami kenaikan. Apa urusannya kapal perang di Timur Tengah dengan plastik pembungkus gorengan di tangan kita? Jawabannya semuanya. Gak expect kan efek perang Iran vs Amerika berpengaruh kepada kenaikan harga plastik. Ingat, Selat Hormuz adalah nadinya dunia. Jika ia tersumbat, harga minyak mentah di dunia akan meledak. Dan karena plastik adalah turunan minyak bumi, harganya pun ikut meroket. Ini bukan lagi soal berita di televisi,
tapi juga soal ancaman yang nyata yang langsung memukul ekonomi kita. Lihat apa yang terjadi di pasar saat ini. Pertama, ada dilema pedagang kecil. Mereka terjepit di pilihan yang sulit, mau menaikkan harga takut pelanggan lari, tapi kalau tidak dinaikkan mereka akan tekor. Akhirnya muncul harga tetap sama, tapi ukuran produk mengecil. Di titik ini, plastik bukan lagi sekedar kemasan, tapi beban modal yang menguras nafkah keluarga. Masalahnya, dampak ini tidak berhenti di pedagang kecil saja, tapi merambat ke dapur kita. Kedua, inflasi pangan yang tidak terlihat. Ingat, plastik adalah karung beras dan botol minyak goreng kita. Saat harga plastik naik, harga isi di dalamnya pun otomatis dipaksa ikut naik. Ini adalah inflasi diam-diam yang merayap masuk ke kantong belanja kita tanpa permisi. Jika ini terus berlanjut, skalanya akan menjadi jauh lebih besar. Ketiga, efek domino nasional. Dari industri manufaktur hingga sektor lapangan kerja, semuanya terancam. Terancam apa? Terancam tumbang karena biaya bahan baku yang sudah tidak masuk akal. Singkatnya, konflik di sana, tapi kita yang bayar harganya. Kenaikan harga plastik yang terjadi akibat gangguan pasokan energi global kini mulai dirasakan oleh masyarakat dan para pedagang. Namun di tengah kondisi ini ada langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi dampaknya. Membawa tas belanja sendiri saat berbelanja dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Saat ke pasar gunakan tote bag, dan untuk bahan basah seperti tahu atau daging bawalah wadah sendiri. Untuk buah-buahan, penggunaan jaring buah juga dapat menjadi alternatif penggunaan kantong plastik yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya itu, kebiasaan membawa tumbler sendiri saat membeli minuman juga dapat membantu mengurangi penggunaan gelas plastik sekali pakai. Begitu juga saat membeli jajanan, gunakan kotak bekal atau pembungkus alami seperti daun. Langkah kecil ini dapat membantu mengurangi penggunaan plastik sekaligus meringankan beban pedagang. Berbagai penelitian telah mengembangkan berbagai alternatif bahan pembuat plastik untuk menggantikan bahan dasar minyak bumi yang terbatas akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi dan ketersediaannya. Pati singkong kini mulai dimanfaatkan sebagai alternatif bahan baku pembuatan plastik yang lebih ramah lingkungan. Bioplastik ini dibuat dari pati singkong yang dicampur dengan selulosa, PVA, dan zinc oksida. Bioplastik ini memiliki kekuatan yang baik dan dapat terurai di tanah dalam waktu sekitar 11 minggu. Selain singkong, serat rami juga dimanfaatkan sebagai bahan alternatif dalam pembuatan bioplastik. Serat rami yang kaya selulosa diolah dan dicampur ke dalam bahan biopolimer hingga membentuk material yang lebih kuat dan tahan. Kemudian bioplastik dari air kelapa dibuat melalui fermentasi menjadi natri koko menggunakan bakteri. Kemudian diolah menjadi bahan plastik yang bisa kaku atau elastis sesuai kebutuhan. Keunggulannya bioplastik ini dapat terurai sekitar 6 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan plastik biasa. Tak hanya itu, rumput laut juga diolah menjadi bahan kemasan ramah lingkungan, bahkan dalam bentuk wadah minuman yang dapat dimakan. Pada akhirnya, semua yang telah kita bahas tadi bermuara pada satu kesadaran. Lonjakan harga plastik akibat konflik global ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, karena dampaknya sudah kita rasakan langsung sekecil apapun itu. Namun di tengah krisis selalu ada ruang untuk bergerak, karena memahami masalah adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Terima kasih.